Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Difator Rahmanur dari kelas F dengan NIM 1111222044444. Di sini saya akan menjelaskan review materi tentang bentuk-bentuk korupsi. Oke, sebelum ke bentuk-bentuk korupsi, kalian tahu apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Korupsi juga dilakukan oleh orang yang mempunyai tanggung jawab. Saya akan mengambil 3 orang murid ahli. Yang pertama saya mengambil dari Mostet School, bahwa menurut dia bahwa suatu proses yang difungsionalkan par excellence, di mana suatu sistem politik berubah menjadi sistem yang buruk. Contohnya, suatu monarki berubah menjadi despotisme. Dan yang kedua, saya mengambil dari pandangan Prof. Subekti, yang artinya korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Yang ketiga, saya mengambil dari Rousseau. Beliau menjelaskan bahwa korupsi disebabkan oleh sistem politik yang salah. Kelompok tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, ada kerugian keuangan negara pada pasal 2 dan pasal 3. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, pemerasan. Yang keempat, perbuatan curang. Kelima, penggelapan dalam jabatan. Keenam, bentukan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, gratifikasi. Oke, kali ini saya akan membahas keuangan negara, tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan sendiri dan merugikan keuangan. Seperti dana APBN yang dikorupsi untuk membeli apartemen. Yang kedua, suap menyuap. Apa itu suap menyuap? Suap menyuap adalah upaya suap menyuap diri untuk kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangan yang sedang diembangi. Jadi konsepnya adalah kita menyuap untuk dapat jabatan. Dan yang ketiga, ada pembesaran berdasarkan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berhubungan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemerasan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Ya, seperti joki tugas juga bisa. Keempat, perbuatan curang. Tindakan curang oleh ahli bangunan, pengawas proyek, rekan TNI, Polri yang merugikan negara, serta pejabat penyelenggara dengan menyerobot tanah. Contohnya adalah pembuatan SIM. Yang kelima, bentuk-bentuk anti korupsi yaitu penggelapan dalam jabatan. Jabatan penyelenggara negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen, pemeriksa administrasi, membantu, membiarkan, atau diri sendiri merusak bukti. Yang keenam, bentuk-bentuk korupsi adalah benturan kepentingan dalam pengadaan pejabat, penyelenggara negara dengan sengaja, baik langsung atau tidak langsung, turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau perusahaan yang biasa disebut dengan birokrat. Ketujuh, pengertian bentuk-bentuk korupsi yang adalah gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik tanpa sarana elektronik. Jadi gratifikasi itu adalah semisal dia membayar tapi dia mengharapkan sesuatu seperti balas budi. Jadi anti korupsi itu tidak hanya tentang pemerintah, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga ada. Contohnya seperti korupsi waktu,
korupsi uang jajan, dan korupsi ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi gratifikasi itu ada pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Dan menerima barang atau hadiah yang boleh dilakukan KPK. Yang pertama, pemberian karena hubungan keluarga, ya semisal kayak saudara. Yang kedua, hadiah, ya itu kayak istilahnya kayak ingin mendapat restu, kayak hitanan, pernikahan, kelahiran. Yang ketiga, pemberian terkait dengan musibah atau bencana oleh penerima. Nah, dan di dalam Tipikor itu, dan di dalam TPK itu ada tindak pidana yang mirip-mirip dengan korupsi. Yaitu yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar. Ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. 4, sanksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan. 5, orang-orang yang memegang jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Sekian dari saya, terima kasih.